yang sedikit dan pakai yang Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Shalom jemaat Tuhan yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, meskipun secara online, saya ingin mau menyapa rekan-rekan yang ada di luar kota maupun yang ada di Samarinda. Ya, jadi bisa ditampilkan Bapak Ibu mungkin yang ini bisa ditampilkan juga kamera wajah masing-masing. Ya, puji Tuhan. Ya, kita tetap bersukacita dan tetap semangat. Yang ada di rumah meskipun secara online. Oke, saya mau menyapa rekan-rekan dan kita ingin mengatakan bahwa Yesus kita dahsyat, Yesus kita ajaib, amin ya. Jadi saya ingin menyapa ketika saya katakan Yesus kita, nanti yang saya panggil namanya katakan dahsyat. Setuju ya? Yang setuju bisa angkat tangannya, lambaikan tangannya. Ngecek juga suara saya kedengaran atau tidak. Oh, setuju.
Setuju ya? Siapapun yang, karena kalau biasanya kita offline kan semua bisa serentak. Karena kita online kita secara satu persatu ya. Jadi ketika saya katakan Yesus kita, saya tunjuk namanya siapa, langsung katakan dahsyat. Amin. Amin ya. Ini enggak kelihatan semua ini. Yesus kita, tanah merah bisa buka suaranya. Yesus kita. Oh, suaranya enggak ada. Suaranya Pak. Yesus kita. Dahsyat. Luar biasa. Kurang kencang, kurang dahsyat. Yesus kita. Dahsyat. Oh, padahal banyak di situ, hampir 1.000 orang. Yang kencang lagi Pak, Bapak Ibu, supaya yang di rumah juga kedengaran. Pakai speaker, pakai toa nggak apa-apa. Yesus kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya nyapa. Ini kayaknya meskipun 2 orang, kayaknya suaranya melebihi 1.000. Bisa dibuka Pak Dikson suaranya, sekaligus mengecek suara Pak Dikson dari Nunukan. Yesus kita Pak. Dahsyat. Luar biasa, ini mengalahkan suara 1.000 orang ini, ngebas. Sekali lagi Pak, Yesus kita. Dahsyat. Amin, puji Tuhan. Satu lagi, tidak lupa dari proklamasi ya, bisa Bapak Ibu Johan-Johaner. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di proklamasi. Yesus kita. Oh, belum dibuka suaranya. Yesus kita. Haleluya. Dahsyat nih. Oh, sudah dibuka. Yesus kita. Wah, luar biasa. Iya. Mantap. Yang di studio ya, tidak mau kalah yang di studio ini. Hampir 5.000 orang yang ada di studio, tetap pakai protokol kesehatan. Yang di studio ya, Yesus kita. Dahsyat. Wow, masa kalah yang di rumah? Yang di rumah cuma 1, 2, yang di studio ini 5.000. Yesus kita. Dahsyat. Sama-sama yang di rumah maupun yang ada di studio. Yesus kita. Dahsyat. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, apimu Tuhan. Sama-sama kita mau mendengarkan suara Tuhan. Amin. Yuk. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah bisa bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh, amin. Sama-sama kita mau katakan, dengarkan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang untuk mendengarkan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, Mengangkat tinggi banjir. bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin. Di kami semua mengikat gerejanya. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Ditetapkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Yes Tuhan. Sama-sama kita bersorai-sorai. Kita mau mendengarkan suaranya. Oh Tuhan. Sama-sama lagi yuk kita katakan, dengarkan suara Nafiri. Oh, dengarkan
ya. Kita mau katakan, dengarkan. Yuk. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu Sama-sama. mengangkat panjinya. Bersiap maju Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata. Yuk kita bersiap. Kita mau menggunakan senjata. Jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata. Dan bersarang Katakan bersiap. bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa kudus. Dengan sorak-sorai. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yes, Tuhan. Kami mau bersorai-sorai. Kami mau bersorai-sorai. Oh, sebab Allah di pihak kami. Yes, Tuhan. Kita mau bersiap bersama-sama. Bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua Amin. senjata Allah dalam kuasa Katakan lagi. Roh Kudus. Bersiap. Bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah Yang di rumah. dalam kuasa Roh Kudus. Bersiap. Bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada Sekali lagi dunia yuk. bahwa Yesuslah Kami mau apimu. api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Katakan skala raja. Segala raja. Segala raja. Skala raja. Segala raja. Sekali lagi yuk. Segala raja. Yuk kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, amin, amin. Yes, amin. Sekali lagi yuk kita beri sorak-sorai yang di rumah juga. Yuk. Amin Tuhan. Sebab hanya nama Yesus. Kami mau serukan namamu Tuhan. Oh, kita mau katakan hanya nama Yesus. Yuk. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, Kota benteng yang teguh. hanya nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh.
katakan bangkit. Bangkit, Yes. serukan nama Yesus. Maju, maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita boleh. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. oh, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. kami rindu Tuhan, namamu yang dimuliakan. Kami menjadi umat yang bangkit, memuliakan namamu. Yes, Tuhan. Sama-sama ini kita rindukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Aduh, Maju, nyatakan kuasanya. yes. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang Oh, nama Yesus, teguh. kota benteng kita. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Sama-sama lagi yuk kita serukan. Nama Yesus, Sekali lagi yuk. di atas segalanya. Nama Yesus. Oh, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, katakan nama Yesus. nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, Dan sekali lagi. nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Yes, Tuhan. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Sekali lagi yuk kita serukan nama Yesus. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Nama Yesus. Mari kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Mari kita lebih lagi. Yes Tuhan. Sembah dan puji. Nui tatamu, sembah dan puji. Nui tatamu, sembah dan puji. Nui
kami. Karena Tuhan kami, bahkan yang ada selalu ada di pihak kami. Jesus, glory, glory. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Allah kami. Oh, kami tak perlu lagi takut, kami tak perlu lagi khawatir, Bapaklah bersama dengan kami. Oleh karena itu kami mau serukan nama-Mu selalu Tuhan. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang berkuasa, yang ada bersama dengan kami. Yes, yes, yes. Kami bangga, kami bersorak. Biarlah masuk. Mari kita muliakan, mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Yes, Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami. Sebab kami tahu siapa Allah kami. Sebab kami tahu Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang besar, Allah kami yang berkuasa. Oh, yes, Yes, Tuhan. Karena kami tahu siapa Allah kami, Allah yang bersama dengan kami, Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Kami tak perlu khawatir, tak perlu takut. Tapi sebaliknya kami harus bersorai-sorai, bersuka cita dalam keadaan apapun Tuhan. Kami melihat Allah kami yang besar, Allah yang kami yang berkuasa. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, katakan glory, glory, yes Tuhan. Katakan
bersorak-sorai bagi Allah kita, bagi Raja kita. Haleluya. Engkau ditinggikan di tempat yang paling tinggi. Engkau diagungkan. Engkau dimasyurkan. Sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau terus diagungkan, Engkau terus ditinggikan, dan namamu termasyur Tuhan di bumi ini Tuhan, sehingga seluruh makhluk memuji Engkau, seluruh makhluk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan yang memimpin kami, membawa kami untuk mengalami pengenalan yang dalam akan Kau Tuhan. Karena itu bahwa setiap kami Tuhan terus mengalami perjumpaan ilahi dengan Kau Tuhan, mengalami persekutuan yang dalam dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, siang hari ini kami rindu Tuhan, lebih lagi Tuhan belajar tentang Kau, mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi setiap kami, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, pewahyuan kepada kami Tuhan, supaya setiap kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh sampai kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami minta Roh Kudus bekerja terus tengah-tengah kami, memimpin kami, membawa kami, untuk kami mengerti secara dalam tentang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom yang di rumah, yang terhubung lewat Zoom. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, amin. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, amin. Penjagaan Tuhan, amin. Ya, saya percaya kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan terus dicurahkan secara berlimpah-limpah dalam kehidupan pribadi kita. Karena hanya dengan kasih karunia Tuhan kita mampu melewati, mampu mengatasi segala yang terjadi, baik persoalan, penghalang. Lewat kasih karunia Tuhan kita bisa melewati dan kita bisa menyelesaikan semuanya, amin. Baik, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan yang ke-17.
Ya, kalau sudah dapat saya akan bacakan untuk kita semua. Ya, demikian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya hari ini temanya tentang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, karena saya percaya bahwa situasi kondisi saat ini memang membuat kita harus semakin hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan dengan situasi saat ini, ya mungkin tahun lalu ya pandemi mungkin nggak terlalu berpengaruh banyak kepada terlalu dampaknya nggak terlalu dalam banyak kepada masyarakat. Nah, di tahun kedua ini sekalinya dampaknya mungkin agak makin banyak gitu ya. Sehingga banyak orang-orang di luar sana, mereka yang mulai mengalami yang namanya ketakutan, kegelisahan, ya. Sepertinya semuanya serba terancam. Ya, kalau kita perhatikan, kita bisa lihatlah ya dalam persaingan bisnis saat ini, kita lihat di jalan-jalan. Kalau dulu Starbucks itu cuma ada di mall, sekarang sudah ada di pinggir-pinggir jalan. Kalau dulu McDonald ya itu ada cuma di mall, sekarang sudah ada di pinggir jalan. Kalau dulu Pizza Hut tuh tempatnya enak, teduh gitu ya. Sekarang mereka buka rombong-rombong di pinggir jalan. Artinya apa? Artinya bahwa situasi saat ini memaksa seorang untuk mereka berlomba bersaing segitu hebatnya. Mungkin itu yang kita lihat dalam dunia bisnis ya. Belum lagi dalam dunia pekerjaan ya. Mungkin antara karyawan satu dengan karyawan yang lain sikut-sikutan, saling berusaha untuk mempertahankan diri supaya jangan saya yang diberhentikan. Mereka berjuang secara maksimal supaya saya bisa bertahan, supaya saya nggak keluar dari pekerjaan ini. Kalau sampai saya kehilangan pekerjaan ini, saya nggak tahu saya harus makan apa. Dan mungkin di profesi yang lain juga yang sama. Terjadi persaingan yang begitu dalam, yang begitu ketat. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, dalam situasi ya di Alkitab juga dikatakan bahwa menjelang akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar. Jelas itu Alkitab katakan, dan karena itu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita meresponi hari-hari yang sulit ini? Apakah kita juga akan seperti mereka gitu ya? Artinya kita akhirnya mengerahkan seluruh tenaga kita, kekuatan kita untuk ikut berlomba, untuk ikut bersaing, untuk merebutkan sesuatu. Saya rasa kita enggak seperti itu, walaupun kita tetap berusaha. Kita enggak seperti orang-orang di luar sana yang mengandalkan kekuatannya untuk bersaing, untuk bisa bertahan, untuk bisa menang. Karena kita punya Allah, amin. Allah yang memberikan kita kasih karunia. Artinya bahwa hidup dalam
kasih karunia di hari-hari ini sangat penting. Amin. Amin ya. Artinya bahwa kita harus terus hidup dalam kasih karunia Allah. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Ya, kita baca bersama-sama. Yang di rumah bisa baca dengan suara yang keras. Yang di studio juga bisa baca. 3, 2, 1. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar apa? Jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Oke, Alkitab mengingatkan kita, dikatakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya apa? Bahwa memang Tuhan tidak ingin umat Tuhan, gereja Tuhan, ya, menjauhkan diri dari namanya kasih karunia Allah. Oke, mungkin sebagian masih bertanya-tanya, maksudnya apa sih menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Seperti apa sih menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Mungkin berpikir, oh kalau saya jatuh dalam dosa berarti saya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ketika saudara jatuh dalam dosa, saudara menjauhkan diri, berarti saudara sedang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ada mungkin yang berpikir seperti itu? Ada? Ada? Atau saudara percaya bahwa ketika saudara jatuh dalam dosa atau gagal, saudara artinya saudara sedang jauh dari kasih karunia Allah? Ada yang percaya begitu? Ada? Di studio ada yang percaya begitu? Ada? Jadi apa sih maksudnya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Nah, ini penting untuk kita mengerti, karena jangan sampai kita salah persepsi. Kita pikir, oh saya jatuh dalam dosa ini, berarti saya sudah kehilangan kasih karunia Allah. Mari kita lihat dulu di dalam apa sih maksudnya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Galatia 5 ayat 4. Oke, kita baca sama-sama lagi yang keras ya, dari yang di rumah-rumah, yang di studio, kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 4, 3, 2, 1. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu apa? Mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu apa? Hidup di luar kasih karunia. Jadi jelas ya, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah berarti kita apa? Hidup mengharapkan kebenaran dari apa? Hukum Taurat. Jadi yang membuat saudara yang membuat kita jauh dari kasih karunia Allah bukan ketika saudara jatuh dalam dosa. Tapi ketika saudara ya mengharapkan sesuatu yang lain yang bukan dari Kristus. Jadi ketika saudara, ya ini maaf kata seandainya, saudara adalah orang yang paling pintar, atau mungkin saudara adalah orang yang paling berpengaruh di tempat kerja saudara, sehingga saudara mulai menganggap bahwa sayalah yang paling bisa di tempat ini. Atau saudara punya bakat yang paling istimewa, yang paling luar biasa, sehingga saudara menganggap saya yang paling number one di tempat ini. Mereka bukan siapa-siapa saya. Mereka nggak ada apa-apanya dengan saya. Jadi kita harus hati-hati, karena ketika kita menganggap diri kita ya paling number one, paling bisa, paling berbakat, paling pintar, kita sedang diseret sehingga kita menjauhkan diri yang namanya kasih karunia Allah. Karena jelas kasih karunia Allah artinya kita mengharapkan hanya kepada siapa? Kita berharap kepada Kristus, ya. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di mana? Di luar kasih karunia. Artinya jangan sekali-sekali engkau mengandalkan kekuatanmu ketika engkau menjalani kehidupan ini.
Ketika engkau pelayanan, jangan pernah engkau mengandalkan kebisaanmu. Mungkin kau jago strategi, engkau jago khotbah, engkau jago melobi. Jangan sekali-sekali kita gunakan itu untuk memuluskan apa yang sedang kita mau tuju. Amin. Karena engkau sedang mengharapkan kebenaran dari dan dikatakan kamu hidup di luar kasih karunia. Ketika kita mulai mengandalkan bakat kita, maka engkau sedang hidup di luar kasih karunia dan Tuhan tidak terlibat di sana. Maka jangan heran ketika engkau seandainya dalam sebuah pekerjaan engkau merasa pokoknya bisalah, super bisa. Tiba-tiba engkau kelelahan, dan ketika kelelahan kau mulai stres, dan ketika stres kau mulai lari kemana-mana. Itu tandanya bahwa engkau hidup di luar kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, penting sekali bagi kita untuk kita mengerti ini gitu, bahwa Tuhan inginkan setiap kita hidup di dalam kasih karunia. Amin. Oke, kita balik lagi ke Ibrani tadi. Ibrani pasal 12 ayat 15 ya. Ya. Selanjutnya, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kita lihat efeknya. Kita lihat efeknya ketika saudara hidup di luar kasih karunia Tuhan. Dikatakan akan tumbuh yang namanya akar pahit. Kecemburuan pasti akan ada di sana. Iri hati akan ada di sana. Ya. Jadi kita perlu sadari ini, kita perlu renungkan sama-sama bahwa ketika saudara diselamatkan, saudara harus tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jangan mengharapkan kebenaran daripada yang lain. Harapkanlah kebenaran daripada Kristus supaya jangan ada timbul yang namanya akar pahit. Ya. Kalau dalam sebuah pelayanan sampai terjadi cekcok, berarti ada yang mulai hidup di luar kasih karunia. Kalau dalam sebuah pelayanan ada yang namanya pertengkaran, ya, berarti ada yang mulai hidup di luar kasih karunia. Karena itu penting sekali untuk kita jemaat Tuhan, kita mengerti ini. Gitu. Karena kalau kita ingin dibawa semakin jauh ke depan, ke dalam, sampai akhirnya rancangan Tuhan digenapi, jangan pernah hidup di luar kasih karunia. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi perenungan kita bersama. Sejauh mana Yesus memberikan efek dalam apa yang kau kerjakan? Dalam studimu, kalau kau masih kuliah, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu. Kalau Yesus sudah tidak lagi memberikan efek dalam apa yang sedang kita kerjakan, maka kita perlu mengevaluasi, kita perlu flashback, kenapa ini? Apakah saya sudah mulai hidup ya, menjauhkan diri dari si karunia Allah? Apakah saya mulai menggunakan kekuatan saya, kepintaran saya, logika saya? Ya, kita perlu hati-hati karena bisa tanpa kita sadari, kita bisa hidup di luar kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita biarkan berlarut-larut, maka yang akan timbul adalah akar pahit. Yang timbul akar pahit, dan ketika sudah akar pahit dikatakan kekacauan, mulai salah menyalahkan, mulai akhirnya apa namanya kalau menggosipkan, mulai akhirnya mencurigai, saling mencurigai terjadi. Jangan sampai saudara, amin. Jangan sampai terjadi, amin. Katakan, jangan sampai itu terjadi.
Yang di rumah katakan jangan sampai itu terjadi. Amin. Jadi mari hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kita akan semakin jauh ketika kita terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kita lihat di ayat 12. Kita naik ke ayat 12. Nah, bagaimana respon kita supaya kita bisa menjaga diri kita agar tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Nah, di sini ayat 12 katakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang apa? Tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya, maknanya sangat dalam. Kita bisa mengartikan banyak tentang menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ini juga bisa berbicara penyerahan total kepada Tuhan. Amin. Seberapa engkau mau menyerahkan total segala apa yang kau kerjakan, segala apa yang kau cita-citakan, segala apa yang kau inginkan, engkau serahkan secara total kepada Tuhan. Seberapa engkau mau, ya, rela untuk Tuhan terlibat dalam apa yang sedang kau inginkan, apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau impikan. Ya. Kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah juga bisa berbicara tentang mau nggak kita terus mengangkat tangan kita bagi Tuhan dan menekuk lutut kita di hadapan Tuhan. Atau engkau lebih banyak bergerak, lebih banyak bertindak daripada engkau mengangkat tangan dan menekuk lututmu di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk mari kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Firman Tuhan di bagian lain juga katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Mengapa Tuhan mengutuk orang yang mengandalkan kekuatannya? Ya karena tadi itu. Karena ketika seseorang tidak hidup lagi dalam kasih karunia, maka yang tertimbul akan kekacauan, akar pahit, ya, keributan. Dan itu yang Tuhan tidak inginkan. Gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus kuatkan tangan dan lutut kita yang goyah. Ya. Kalau kau ingin terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua, luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan apa? Terplecok, tapi menjadi sembuh, ya. Luruskanlah jalan bagi kakimu. Ya. Kembali lagi adalah siapa fokus kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Siapa yang menjadi fokusmu ketika engkau sedang mengerjakan sesuatu? Tuhan, pekerjaan, atau masalah, atau yang lainnya? .
Tuhan inginkan untuk kita terus fokus. Fokus kepada pribadi Kristus. Dan saya percaya, ya ini apa ya, ketika kita belajar untuk fokus kepada Tuhan, melibatkan Tuhan sepenuhnya dengan apa yang kita kerjakan, kita akan melihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam apa yang sedang kita kerjakan, ya. Hal-hal yang supranatural terjadi. Apa yang di luar pikiran kita, apa yang di luar nalar kita, itu terjadi. Kayak Tuhan inginkan untuk fokus, ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di mana? Di bumi. Jadi mulailah belajar untuk fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada kekuatanmu, bukan fokus karena engkau hebat, bukan fokus karena engkau berbakat, bukan fokus karena engkau punya banyak harta, tapi fokuslah oleh karena engkau punya Kristus, karena engkau memiliki Kristus yang akan menuntun hidupmu sampai kepada tujuan akhir hidupmu. Amin. Jadi luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpecok tapi menjadi sembuh. Ya. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 berapa ya? Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Itu Mazmur berapa ya? 119. Ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Untuk kita terus bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita nggak bisa lepas dari namanya firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita nggak bisa lepas dari firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, dikatakan di dalam Yosua. Renungkanlah di dalam apa? Mazmur Mazmur pasal 1 ya, ayat 3. Tapi renungkanlah Taurat itu siang dan malam, dikatakan. Karena ketika engkau merenungkan siang dan malam, maka hidupmu terjaga. Pikiranmu terjaga. Sehingga ketika sesuatu terjadi dalam kehidupanmu melintas, itu tidak akan mempengaruhi kita. Karena tadi itu, ya, kita sudah belajar, ya, merenungkan firman itu, ya. Merenungkannya, bahkan dikatakan renungkanlah firman itu siang dan malam. Jadi mari kita terapkan langkah-langkah ini kalau kita ingin hidup kita terus dalam kasih karunia Tuhan, ya. Jangan pernah mengabaikan sedikit pun firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah-langkah kita. Oke, mungkin sebagian kita masih berpikir ini kondisinya sekarang ini sepertinya gelap. Ya, gelap. Kondisinya sekarang ini gelap. Nggak tahu harus berbuat apa, gitu ya. Semuanya serba sulit, ya. Mungkin meraba-meraba pun sulit. Semuanya gelap, nggak tahu saya harus berbuat apa. Tapi ingat firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saat ini dunia mungkin gelap, ya, kondisi ekonomi suram, ya, pekerjaan mungkin sulit, tapi firman Tuhan jelas mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang akan membuat engkau berhasil. Firman Tuhan yang akan menjaga engkau. Dunia boleh semakin sulit, semakin sukar. Tapi orang yang berlindung dalam hadirat Tuhan, orang yang berada dalam kasih karunia Tuhan, dia akan bisa melewatinya. Karena ada terang Tuhan yang menuntun hidupnya.
langkah-langkahnya tidak akan bisa terplecok. Ya, bahkan dikatakan yang terplecok menjadi sembuh. Ya, yang gemetaran menjadi kuat, yang lemah bisa bangkit. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan goyah ketika engkau dengar ekonomi semakin sulit. Jangan goyah. COVID semakin merajalela. Amin. Katakan jangan goyah. Katakan kan kirimu, jangan kau goyah. Selama engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan, engkau akan aman. Amin. Amin. Selama engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan, engkau akan apa? Engkau akan aman. Ya, selanjutnya ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Pertanyaannya, mudah nggak sih hidup damai dengan semua orang? Mudah nggak? Bagi sebagian orang mungkin mudah, tapi ada bagi sebagian orang mungkin susah dia hidup damai dengan semua orang. Ya nggak? Ya nggak? Apalagi seandainya kita punya tetangga tuh rese gitu kan. Ya nggak? Tetangganya tuh kayaknya mucil betul gitu ya. Bisa nggak berdamai dengan tetangga yang begitu? Bisa nggak? Jadi katakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kamu punya teman mungkin yang kos, yang anak masih kuliah. Tiba-tiba teman dekat kosmu itu menjengkelkan betul. Pokoknya mungkin setiap hari bikin kau ngedumel, bikin pengen marah. Bisa nggak kamu berdamai dengan dia? Bagi orang yang baik ya mudah kalau saya. Dia suka suka memberikan saya nasi bungkus kalau siang hari gitu kan. Kalau malam suka ngajakin saya jalan makan gitu ya, sama-sama dengan teman-teman yang lain. Pasti mudah berdamai dengan orang-orang seperti itu. Tapi di sini Alkitab mengajarkan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hanya orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan yang bisa hidup berdamai dengan semua orang. Katakan amin. Amin. Jadi hanya orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhanlah yang bisa hidup berdamai dengan semua orang. Makanya Tuhan ingatkan ini kepada kita. Berikutnya, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, ini tidak bisa dipisahkan dari perjalanan kehidupan kekristenan kita. Kekudusan. Ya, dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 dikatakan, berbahagialah orang suci hatinya karena dia akan melihat Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, saya kok susah ya kok merenungkan firman Tuhan, kok saya nggak dapetin apa-apa ya. Ada nggak yang di rumah seperti itu? Saya baca bolak-balik firman Tuhan, udah berapa hari kok nggak dapat apa-apa ya. Di sini dikatakan, ya, kita lihat dulu ya Matius pasal 5, berapa itu yang
Ya, ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat apa? Melihat Allah. Ya. Artinya bahwa pewahyuan tentang Tuhan itu akan mudah didapat ketika kita menjaga hati kita suci. Ya. Ketika kita menjaga kekudusan. Amin. Jadi pribadi Tuhan, pewahyuan tentang Tuhan akan mudah tersingkap ketika kita kita menjadi orang yang suci hatinya. Kita menjadi orang yang menjaga diri kita dari segala kecemaran. Karena mari kita terus berlomba-lomba untuk kita menjaga hati kita. Kita menjaga pikiran kita. Supaya pewahyuan tentang Tuhan itu dinyatakan secara nyata, secara terang dalam kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan hanya bisa disingkapkan, dikatakan sini adalah orang yang suci hatinya. Kalau hatinya belum suci ya, dia nggak bisa disingkapkan tentang Tuhan. Makanya kalau di Paulus katakan ada selubung yang menutupi nuraninya, sehingga dia tidak bisa melihat tentang Tuhan. Makanya orang-orang di luar Kristus, orang-orang yang belum terima Yesus, dia tidak bisa melihat tentang siapa Yesus. Sehingga kalau kita lihat di YouTube tentang perdebatan antara agama A dengan agama B, nggak ketemu. Kenapa? Karena ya memang nggak akan ngerti mereka. Karena mereka tidak pernah bisa disingkapkan karena di sini katakan bahwa hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat siapa Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, penting sekali untuk kita terus hidup dalam kasih karunia Allah. Karena itu akan membawa engkau semakin dalam untuk mengenal Tuhan. Itu akan membawa engkau semakin dalam untuk masuk dalam rancangan Tuhan. Dan di endingnya engkau menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Oke, kita kembali ke Ibrani. Oke, kita baca ayat 16. Kita baca bersama-sama lagi. Tiga, dua, satu. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencurahkan air mata. Ya, di sini diberikan contoh, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Ya. Mungkin kadang-kadang tanpa kita sadari, ya, situasi yang sulit, nafsu seperti Esau ini bisa muncul dalam kehidupan kita. Ingat, Esau menyerahkan hak kesulungannya hanya karena apa? Karena apa dia? Dia menyerahkan hak kesulungannya karena posisi apa dia? Posisi lapar. Hati-hati saudaraku dalam kasih Tuhan. Hati-hati dengan kondisi-kondisi seperti ini. Karena nafsu Esau bisa muncul dalam kehidupan orang-orang. Ya. Itu bisa muncul. Esau, ya, dia menyerahkan hak kesulungannya karena ketika dia lapar, dia nggak sanggup lagi sepertinya menahan laparnya, sehingga dia serahkan hak kesulungannya kepada Yakub. Saya mengingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan, mau sesulit apapun kondisi saat ini, mau sekrisis apapun ekonomi yang kau hadapi saat ini, jangan sampai nafsu Esau muncul dalam kehidupanmu. Amin.
Nafsu Esau ini bisa muncul kapan saja. Tapi kita terus mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita akan mematikan nafsu Esau dalam hidup kita. Amin. Nafsu Esau tidak akan pernah bisa muncul dalam kehidupan kita ketika kita terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, penting sekali untuk kita menghidupi ini, karena memang situasi hari ini adalah hari-hari yang sulit. Hari mungkin sudah di akhir, di penghujung kedatangan Tuhan. Mungkin sebentar lagi Tuhan datang. Bahkan mungkin bisa jadi juga ya dunia ini akan berakhir. Kita nggak tahu. Tapi ketika kita terus hidup dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan akan memimpin langkah-langkah kita. Sehingga tidak ada lagi kekacauan terjadi dalam pelayanan. Tidak ada lagi gesekan-gesekan yang menimbulkan iri hati, menimbulkan keributan. Kita semua terjaga dan terpelihara. Amin. Amin. Katakan, aku mau terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jangan sampai engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Terus latih diri kita, bawa diri kita untuk kita semakin mengenal Tuhan secara dalam. Dan saya percaya bahwa kita bersyukur di rumah rohani kita ada 4G yang terus membawa kita, mendorong kita, sehingga seluruh jemaat diajar bagaimana bersaksi, bagaimana merenungkan firman Tuhan, bagaimana bisa berhubungan seorang dengan yang lain. Kita diajar di sana supaya kita bisa menyatu dengan yang lain. Kita bersyukur kita ada di rumah rohani yang tepat, sehingga saudara dijagai, sehingga saudara tidak keluar dari kasih karunia Tuhan. Amin. Baik, saya undang semua berdiri. Kita akan menerima perjamuan tapi sebelum kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tim musik silakan ke depan. Mari semua datang pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, datang pada Tuhan. Renungkan kembali firman Tuhan yang baru kita dengar. Selidiki hatimu. Apakah kau adalah pribadi yang masih hidup dalam kasih karunia Tuhan? Atau mungkin engkau mulai ragu karena situasi keadaan dunia ini. Engkau mulai mengandalkan kekuatanmu, engkau mulai mengandalkan kepintaranmu. Engkau mulai berjuang dengan kekuatanmu. Mungkin kau berpikir, dengan saya berjuang sekuat tenaga, saya bisa keluar dari permasalahan hidup saya. Mungkin kau berpikir, dengan saya menjadi yang paling hebat, saya akan bisa mengatasi persoalan saya. Mungkin ketika kau berpikir, ketika aku lebih daripada yang lain, aku akan bisa mengatasi segala persoalan hidupku. Saya katakan tidak bisa.
Justru kehancuran yang akan kau alami ketika kau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kehancuran, keterpurukan yang akan kau alami ketika kau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ambillah waktu untuk kau berdoa kepada Tuhan. Katakan, aku mau hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Aku mau tanggalkan segala kemampuanku Tuhan. Aku mau tanggalkan segala ambisiku Tuhan. Aku mau tanggalkan segala kepintaranku Tuhan. Aku hanya mau hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau saja yang menjadi fokusku saat ini Tuhan. Aku hanya berharap kepada Engkau, bukan kepada hukum yang lain, bukan kepada hukum manusia, bukan kepada hukum-hukum yang lain, tapi hanya kepada hukum-hukum-Mu Tuhan aku takluk. Bagi engkau yang mungkin sudah mulai mengandalkan kekuatan, engkau mulai menggunakan logikamu untuk keluar dari persoalan-persoalan hidupmu, saya mau katakan bertobat dan datang kepada Tuhan. Datang, hampiri Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Karena aku berharap daripada hukum yang lain. Ku hidup bagimu, matangku
kami Tuhan, bahwa dunia tidak bisa menjauhkan kami dari keadaan kasih-Mu Tuhan. Dunia boleh berubah, dunia boleh dalam kekacauan, tapi hati kami tidak bisa dikacaukan oleh dunia. Hidup kami tidak bisa dikacaukan oleh apa yang ada di luar kami. Karena Engkau yang menjadi bagian hidup kami. Karena Engkau yang menjadi pusat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, saudara yang di rumah, persiapkanlah roti dan anggur perjamuan, karena kita akan masuk dalam proses perjamuan kudus. Dan sebelum kita mengambil roti dan anggur perjamuan, mari masing-masing boleh mempersiapkan diri. Pujilah dirimu di hadapan Tuhan. Jika di antara engkau ada yang memiliki persoalan, permasalahan dengan orang, mungkin orang terdekatmu, mungkin rekanmu, dan ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, maka bereskanlah itu, selesaikanlah itu. Dilayakan untuk bisa mengambil roti dan anggur perjamuan. Haleluya. Kuduskan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih Allah yang ajaib. Berikan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kuduskan hidup kami. Layakan kami semua Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Saya undang dulu
yang melayani untuk membagikan roti. Perjamuan kudus adalah sesuatu di mana kita mengingat akan Tuhan. Perjamuan kudus juga bagian di mana kita menjadi satu dengan Tuhan. Perjamuan kudus juga di mana kita mau mengambil bagian daripada apa yang Tuhan pernah kerjakan. Karena itu mari seluruh umat Tuhan persiapkan diri kita dengan baik untuk kita menerima anggur, menerima roti dan anggur perjamuan ini. Kita sembah Tuhan bukan dengan barang yang fana. Haleluya Tuhan. Bukan dengan barang fana, kau menebus dosaku. Dengan darah yang mahal, raya noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih Dan pengorbanan, ku telah mati ku telah mati dan tinggalkan dan tinggalkan cara hidupku yang lama. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup
Mari kita semua yang sudah menerima roti perjamuan, kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan roti tangan kita. Kita nikmati dengan ucapan syukur. Inilah tubuh Kristus. Ini kita menjadi satu sama seperti Kristus. Dalam nama Tuhan. Mari kita angkat anggur cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan, inilah darahmu Tuhan, darah perjanjian yang kudus, yang kau materaikan Tuhan. Kami mau menikmatinya Tuhan, supaya kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan, dan kami menjadi kesatuan yang utuh Tuhan dalam gerejamu Tuhan, sama seperti doamu Tuhan. Engkau dan Bapa satu, kami juga satu di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menikmati anggur perjamuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya, limpahkannya kepada kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Bagi engkau yang sakit, engkau bisa letakkan tanganmu di dada. Bagi engkau yang sakit, engkau yang punya masalah, engkau bisa mengangkat tanganmu. Jika ada di rumah, engkau mempunyai persoalan yang mungkin berat dalam hidupmu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Serukan, ini aku Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Percayailah bahwa Tuhan bertindak atas sakit penyakitmu. Percayailah Tuhan bertindak atas persoalan hidupmu saat ini dalam nama Yesus. Jangan pernah mengandalkan hal yang lain. Jangan pernah mengandalkan sesuatu yang bukan daripada Kristus. Andalkanlah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan yakini Tuhan bertindak atas hidupmu saat ini di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kelepasan daripada Tuhan yang punya persoalan. Terimalah kelepasan, kelegaan daripada Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorai yang luar biasa, yang meriah bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Oh yes Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang sangat luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Jadikan kami, setiap kami jemaat-Mu terus tetap tinggal di dalam kasih karunia-Mu, tidak lepas daripada Engkau. Apapun yang kami alami, situasi bahkan kondisi yang terhimpit Tuhan, kami mau tetap di dalam Engkau, di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami begitu percaya dan sangat yakin ketika kami tetap tinggal di dalam Engkau, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami, tidak hanya 1-2 orang, tetapi semua jemaat-Mu yang ada di GKKDN Kristo merindukan hal yang sama Tuhan, sehingga kami akan melihat kesaksian yang begitu luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Ya, kita bersyukur buat firman-Nya yang telah disampaikan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di studio untuk bisa duduk kembali. Kita mau, sebelum persembahan, kita mau mendengarkan pengumuman sedikit buat untuk disimak. Jadi dihimbau kembali kepada Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah untuk di absen, dan absennya itu secara pribadi, jadi bukan berdasarkan satu komsel, jadi pribadi lepas pribadi ya. Jadi nanti dari gerakan menjadi satu untuk memberikan laporan selama kita ibadah online. Terus yang kemudian pengumuman berikutnya, selamat atas kelahiran putri kedua dari Bapak Eventus Erik dan Ibu Juwita pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 di Rumah Sakit Tanjung Selor. Ya, semua kami jemaat Tuhan terus mendukung doa supaya cepat pulih untuk Ibu Juwita dan anaknya. Nanti kalau jemaat Tuhan mau memberikan selamat bisa japri atau bisa telepon ya. Terus yang kedua, selamat kepada Bapak dan saudara-saudari yang telah dibaptis air kemarin hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Ya, semakin menggenapi janji Tuhan dan semakin memberi diri untuk Tuhan dan dipakai Tuhan. Amin ya. Dan saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita memberi persembahan kita, yang di rumah juga mempersiapkan persembahannya. Kita nyanyikan satu lagu dari utara. Amin. Kita percaya bahwa seluruh bumi, seluruh penjuru akan mengenal Tuhan, sebab Allah kita yang berkuasa akan memakai setiap kita. Amin. Yes. Oh, amin Tuhan. Katakan dari utara. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari seluruh penjuru bumi, yes, kami akan melihat itu Tuhan. Dari utara, Dari utara Utara ke selatan, terdengar
katakan dari pulau-pulau. Dari pulau-pulau, Yes. lembah-lembah, Kita aminin sama-sama dari pulau. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung Sama-sama. yang tinggi. Oh. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Amin. Yes. Tuhan. Kali ini menjadi doa kita bersama. Doa dari utara ke selatan, barat, timur. Yes. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama Yesus. nama Yesus disanjung. Yes. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, Oh. nama Yesus disanjung. Dari Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. katakan dari pulau. Dari pulau-pulau. Sekali lagi yuk katakan dari pulau. Yang tinggi, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Amin. Sama-sama yuk katakan dahsyat. Oh. hey, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku. Seluruh bumi sujud menyembah. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan yang di rumah. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat Amin. berkuasa, seluruh bumi sujud Katakan lagi menyembah. Allahku. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. seluruh Sama-sama bumi yuk. sujud Dengan suara menyembah. kencang katakan. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu,
kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa memenuhi kami, memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang perbuatannya dinyatakan dengan hebat, dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang ini Tuhan. Kami berdoa buat persembahan yang kami sudah berikan. Biarlah apa yang kami beri layak dikuduskan untuk segala pekerjaan Tuhan, untuk gereja ini memenuhi apa yang jadi visi gereja ini dan menyelesaikan segala pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat gereja ini Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua menjadi satu, sama seperti Bapa dan Engkau Yesus menjadi satu. Demikian kami juga menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di siang hari ini. Mari umat Tuhan kita angkat kedua tangan kita. Engkau yang percaya bahwa Engkau sudah dipulihkan, Engkau sudah diperbaharui dari hari ke hari, Engkau yang dibawa semakin dalam untuk mengenai pengenalan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai Engkau, memimpin Engkau. Tidak ada lagi penghalang yang akan menghalangi jalanmu. Ketika Engkau bersama dengan Tuhan, Engkau akan bisa melewati segala penghalang. Oleh karena kasih karunia Allah menyertai Engkau. Dan ketika Engkau percaya, maka Tuhan akan terus memimpin jalan-jalanmu. Sehingga berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan Roh Kudus, itu yang akan senantiasa menuntun, memimpin hidup kita sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Katakan kanan kirinya, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah.